kita masuk lagi di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Kita lihat dulu. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi di sini kita harus diajar mengucap syukur. Nah, kalau kita melihat bagaimana Yesus, dia berdoanya cuma pagi dan malam, pagi dan malam. Itu doanya untuk apa? Kata orang-orang, loh Yesus saja itu kok Tuhan, kenapa dia berdoa sama Bapaknya kalau dia Tuhan? Dia tidak mengerti, doanya pagi dan malam. Loh untuk apa dia berdoa? Itu hubungan, saudara. Hubungan karena Yesus dan Bapa adalah satu. Dari sini kita melihat itu satu hubungan, bukan satu permintaan. Memang di satu saat kadang-kadang dia satu permintaan. Kalau boleh cawan ini lalu daripadaku Bapak, tapi bukan kehendakku yang jadi, kehendakmu, satu hubungan. Jadi dia mematikan dirinya sebagai manusia, saudara, dia tetap mengambil kehendak Allah dalam dirinya. Walaupun dia manusia saat itu yang 100% mengosongkan kealahannya. Dari sini kita melihat Yesus itu berdoa pagi dan malam. Dan kemudian dia menyembuhkan orang, dia tidak kamu buta, kamu lumpuh, Tuhan sembuhkan dalam nama Mama Yahweh, dalam nama Elohim, dalam nama El Shaddai. Enggak, saudara. Aku berkata kepadamu, bangunlah. Angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dia berkata kepada Tovan, teduh, teduh. Dia berkata kepada pohon ara, kering, kering, saudara. Nah, terus bagaimana dengan Lazarus? Kalau dia berdoa, dia bukan berdoa. Dia berkata, aku mengucap syukur kepadamu ya Bapa. Oh, luar biasa saudara. Nah, kenapa mengucap syukur? Supaya mereka tahu bahwa aku datang dari Bapa. Dia tidak minta supaya Lazarus disembuhkan, dibangkitkan dalam nama Elohim, Yahweh. Enggak. Soalnya dalam nama Allah itu Yesus itu sendiri. Sehingga dia tidak pernah berkata dalam nama Elohim, dalam nama El Shaddai, dalam nama Yahweh. Karena dia sendiri Yahweh, saudara. Nah, itu mungkin ada orang nggak setuju, silakan saja. Namun Yesus tidak pernah berkata demikian. Tetapi dia berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya, karena namanya nama dia. Dan dia tidak perlu nama aku lagi, tidak perlu. Saudara. Dan Yesus kemudian mengucap syukur berkata, Lazarus keluar, keluar. Jadi perlulah kita dalam kehidupan ini belajar mengucap syukur dalam segala hal. Karena saudara, doa ucapan syukur itu bagus kita lihat bangsa Israel. Karena dia berkeluh kesah, karena dia mengeluh, maka perjalanannya yang cuma sekian hari, seminggu atau 10 hari menjadi 40 tahun. Karena keluhan-keluhannya dia. Karena mereka mengeluh, Tuhan kirim ular tedung. Sehingga mereka banyak yang mati, dipakut ular tedung. Mereka berdosa datang kepada Tuhan, kemudian Tuhan memakai Musa, karena Musa juga memohonkan ampun bangsa Israel. Tuhan berkata, buatlah tiang tembaga, dan itu ada ular tembaga di situ. Siapa yang memandang sembuh, itulah gambar daripada salib Yesus Kristus. Orang yang percaya Yesus melihat salibnya tidak boleh berkeluh kesah. Mungkin, waduh aku kok berat ya, tapi puji Tuhan, karena ini cobaan hidup, dan aku sebagai pelayan Tuhan, aku sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, sebagai seorang anak pekerja, sebagai bos, ini memang tugasku, memang berat, tetapi itu tetap aku harus kerjakan. Firman Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini janji Tuhan. Ini janji Tuhan, saudara dikasih Tuhan. Makanya kita mengucap syukur, karena kita tidak menghadapi sendiri, tetapi ada Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Kata-kata mengucap syukur itu bagus sekali. Nah, bawalah ucapan syukurmu kepada Tuhan Allahmu. Bagaimana Daud juga berkata, aku bersyukur kepadamu. Kenapa bersyukur? Karena satu, kita ini sebagai manusia, bukan binatang. Kedua, kita mengenal Allah. Ketiga, kita diampuni dosa kita. Keempat, kita diberi sebut anak-anak Allah. Kelima, kita diberi Roh Kudus. Luar biasa, saudara. Wah, terus kita ada janji-janji Tuhan akan menyertai kita, menolong kita. Mengapa kita takut? Oleh karena itu, saudara, tetap mengucap syukur di dalam kehidupan kita. Belajar mengucap syukur dalam segala hal, maka persoalan kita menjadi ringan. Kalau kita berkeluh kesah, persoalan kita menjadi berat sekali. Tetapi kalau kita mengucap syukur, saudara, persoalan kita menjadi ringan, walaupun masih ada. Karena beban penderitaan batin kita, Allah mengangkatnya, membantu kita. Oleh karena itu, saudara, kalau kita melihat awan itu ada,
kelihatannya tebal sekali. Tebal sekali. Menutupi tubuh manusia. Kalau dia berjalan, mobil pun tertutup. Tapi awan itu kalau ditimbang ringan sekali, saudara. Ringan sekali. Itulah ketika kita punya masalah mungkin sebesar mobil. Ketika awan itu mulai kemuliaan Tuhan itu datang kepada kita. Menutupi mobil kita, rumah kita, daerah kita. Tertutup rapat. Tapi awan itu ringan, saudara. Beban kita jadi ringan semuanya. Oleh karena itu jangan melihat bebannya persoalan kita yang berat. Tetapi lihatlah Tuhan memberikan kepada kita kelegaan. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan supaya setiap umat Tuhan belajar untuk mengucap syukur. Supaya kami tidak lagi gosip, tidak komentar, tetapi kerja keras dengan mengucap syukur. Karena kami tahu Tuhan ada tema-tema pelajaran no comment, no gossip, hard working. Supaya setiap saudara kami yang punya masalah, persoalan, tantangan di dalam pekerjaan yang berat, di dalam pelayanan rumah tangga, di dalam pergumulan, supaya mereka tidak berkeluh kesah walaupun mereka sempat mengeluarkan, tetapi mereka mengucap syukur kalau boleh menikmati sebagai manusia yang tetap menghadapi tantangan, sehingga mereka melihat kekuatan Allah turut bekerja di dalam kehidupannya dia. Secara manusia kami berat dan kami bisa, Tuhan aku berat, tetapi secara iman kami tahu terima kasih Tuhan atas masalah ini karena Engkau lebih menunjukkan kasih-Mu dan kuasa-Mu kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, puji Tuhan.